memang menjadi pertanyaan pasti. Wong selama ini saya sudah melakukan budidaya bawang merah dengan model yang selama ini tak lakukan juga hasilnya sudah bagus. Kenapa harus pakai Bolotani kan gitu pertanyaannya. Apa kira-kira keunggulannya Pak Imron gitu gini, ya. Sebetulnya semakin lama kita melakukan budidaya biasanya pasti jenengan akan menemukan hal-hal baru berkait dengan munculnya serangan hama dan penyakit. Dhisik ora ono lho omong ngene iki. Saiki kok malah ono. Dhisik kena omong ngene iki disemprot karo iki mari lho. Saiki kok gak gelem mari. Nah, itu salah satunya. Karena mungkin bermutasi bukan dia akan beradaptasi dengan bahan racun yang dia terima, kemudian muncul strain-strain baru dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya fungsi utama dari kami kemudian memunculkan Bolotani. Contoh di awal lah, ketika masa pertumbuhan gitu, kemudian usia tanaman masih di bawah 30 hari. Aplikasinya yaitu bioorganik dan ZPT. Kemampuannya apa salah satunya? Selain menjaga kesehatan lahan, ketersediaan unsur mineralnya, kemudian yang lebih penting lagi adalah pada mereka-mereka yang menggunakan Bolotani di tahap awal, jumlah anakannya akan lebih banyak. Itu. Padahal dodole lek anak akeh otomatis kan ya hasilnya insyaallah luwih akeh ngono lho. Nah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kemudian sudah di atas usia 30 hari, kemudian kenapa harus menggunakan NPK dan bioorganik? Bioorganik dibutuhkan dari awal sampai akhir, Mas. Dia menjaga ketersediaan bakteri sebagai penyubur lahan, bakteri sebagai penyehat lahan, bakteri sebagai lawan dari bakteri yang patogen atau virus patogen atau jamur patogen yang merugikan petani, kita lawan menggunakan bioorganik. Nah, NPK-nya ini akan membuat tanaman jenengan akan lebih berbobot. Jenengan bisa bandingkan. Coba nanti kalau jenengan sudah menggunakan Bolotani, tolong disisihkan barang sedikit yang tidak menggunakan Bolotani, jenengan ayoni ke boleh. Jenengan bandingkan antara warnanya, beratnya, daya tahannya antara yang jenengan berikan aplikasi Bolotani dengan yang tidak jenengan berikan Bolotani. Bedakan, kalau rasa cerita. Kalau aku cerita jerai kecap kabeh nomor 1 pun jenengan buktikan saja. Nah, berikutnya yang terpenting adalah warna. Biasanya orang pedagang itu menentukan, wah ini rupanya so celing, harganya biasanya gitu ya. Beda. Itu sebetulnya kan gini, semua unsur itu membawa kandungan tersendiri. Sebagai contoh ketika kita bicara kesehatan, beta karotin itu warnanya rada oranye kemerahan. Contohnya apa? Contohnya pada wortel. Contohnya apa? Contohnya pada buah merah, buah. Gitu kan. Memang dia ada beta karotinnya sebagai provitamin A, sebagai penyusun vitamin A. Begitu pula pada bawang merah ini. Jadi kalau warnanya lebih ungu apa abang sih bawang merah hitungannya ungu ya. Ungunya lebih pekat, itu pasti saya jamin juga bawang merahnya rasanya lebih pedes. Nah, itu yang akan menentukan sehingga kualitasnya secara otomatis apabila menggunakan Bolotani kualitasnya akan lebih maksimal. Di samping secara bobot rendemennya juga akan lebih tinggi. Nah, satu hal sebetulnya yang menarik memang tadi sempat kita singgung, kita hanya bicara di sisi bahwa Bolotani bisa diaplikasikan ketika dikocorkan bersamaan dengan chemical product gitu ya, produk-produk fertilizer atau pupuk kimia. Bolotani juga bisa diaplikasikan bahkan akan lebih mengefektifkan fungsi pestisida atau fungsi pestisida apabila saat penyemprotannya diberikan campuran Bolotani. Pamene kok mulai keserang ular, ya semprot aja obat ular, kemudian dicampur dengan Bolotani. Itu efek obat ulatnya itu akan lebih maksimal lagi. Selain contoh pada bioorganik, dia ada lapisan, kita berikan di sana kitin sebagai iritan pada kulit serangga sehingga lebih efektif, lebih mudah membunuh serangga. Ibaratnya lek ngangge obat iki biasane ora mandi, insyaallah lek dicampuri Bolotani obat biasa pun akan lebih mandi gitu loh, Mas.